Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Alfira Rizkyuyanti dan rekan saya Elsa Mahesa Silayan. Di sini kami yang akan membuka dan menutup video dari Gugus Open Global. Nah, kita di sini tuh mau ngebahas apa ya, Sa? Iya ya, apa ya kira-kira ya, Fir? Di sini kita akan membahas kebudayaan Jakarta atau yang bisa juga disebut dengan budaya Betawi. Kira-kira apa aja sih, Sa, yang kamu tahu dari kebudayaan Jakarta? Seperti makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Itu enak banget loh, Fir. Dan masih banyak lagi. Kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa nonton video ini sampai habis ya. Jadi kita di sini mau menjelaskan tentang kebudayaan Bajai di Indonesia. Kebetulan kita di belakang kita udah ada Bajainya nih. Nah, langsung aja nih. Jadi Bajai itu udah ada dari tahun 1975. Iya. Dan Bajai itu ternyata impor dari India. Jadi yang nggak heran di India itu banyak yang pakai Bajai. Ya, banyak kendaraan-kendaraan yang mirip sama Bajai di sana. Bajai itu enggak pertama kali dibuat, itu dia terinspirasi dari kendaraan motor Vespa kalau kalian tahu. Dan juga Bajai itu pertama kali itu dibuat atas alasan untuk beratas kemacetan di Jakarta dengan cara membuat kendaraan yang kecil dan compact, jadi bisa pilih-pilih itu kayak di wilayah Jakarta. Dan Bajai itu juga ada jenis-jenisnya, teman-teman sekalian. Jenisnya itu kalau nggak oranye, ya itu yang menggunakan bahan bakar bensin yang mempunyai usia yang sudah tua, yang lama ya, dibandingkan yang berwarna biru. Jenis Bajai ini juga terlihat ramah, lingkungan asapnya tidak tebal dan suaranya tidak bising. Soalnya Bajai ini menggunakan bahan bakar Commercial Natural Gas Flow yang biasa kita singkat CNG. Tapi sekarang zaman ini sudah menghentikan karena sudah ada teknologi transportasi yang online. Tapi masih banyak juga kok yang menggunakan bajai untuk kendaraan sehari-hari. Dan Bajai itu juga sudah menjadi ikon bersejarah di Jakarta. Itu udah bersejarah banget. Tapi ya karena juga perkembangan zaman yang tadi teman saya bilang, Ya, dan sekarang udah juga sedikit yang kiranya segitu aja sih guys Iya. dari kita. Ya, makasih. Sekarang kami ingin menjelaskan asal-usul kerak telur. Rupanya, dalam sejarah kerak telur, makanan ini diciptakan secara tidak sengaja. Asal-usul kerak telur sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kerak telur ini nyatanya tercipta dari hasil percobaan sekelompok masyarakat Betawi yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejarah awal mula tercipta kerak telur adalah dari omelet mie dengan rempah-rempah khas Indonesia. Nah, awalnya itu karena banyak buah kelapa yang berlimpah, masyarakat Betawi itu jadi coba-coba mengolah kelapa menjadi beragam makanan. Nah, awalnya itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin. Nah, jadi baru makanan khas Betawi ini mulai dipromosikan. Waktu itu banyak masyarakat Betawi yang memanfaatkan tumbuhan kelapa yang ada di Batavia sebagai bahan dasar makanan tradisional seperti soto, Betawi, nasi uduk, dan juga kerak telur. Dalam perkembangannya, kerak telur dapat dicumbai setiap harinya di beberapa kawasan kota Jakarta, dan pada tahun 1970-an masyarakat Betawi mulai menjual kudapan ini di sekitar Monumen Nasional. Ya, ini cara pembuatan sama bahan-bahannya. Kalau bahan-bahannya itu ada telur, bebek sama ayam ya bang. Iya. Ini apa nih? Serundeng. Udah serundeng, ebi, garam udah, sama bawang goreng. Sama ini apa namanya? Beras ketan. Udah tuh, ntar beras ketannya dimasak setengah matang bang. Iya. Ya, beras ketan ini dimasak setengah matang. Terus dikasih apa nih? Ayam, serundengnya dulu dikasih Bukan ayam, serundeng. serundengnya dulu dikasih sampai habis itu dimasak bareng dengan beras ketannya sama dicampur apa itu tadi, ebi terus kasih garam dikit. Setelah itu habis itu diceplokin telur ayam satu, Aduk dah tuh dah. habis itu diaduk-aduk ya bang, habis itu digoreng-goreng. Tapi bedanya ini apa bang? Bedanya ayam sama bebek? Aslinya bebek. Tapi kenapa ada ayam?
ada yang kalau yang sekarang ada yang Selera ya. Lebih amis kayak. Iya. Dan ini dia Masakannya amis, masakannya enggak. ini dia tinggal diaduk-aduk doang udah. Dirata-ratain. Ini kenalin, gua Pandu, ini Gua Indra. kita lagi jadi food vlogger, Nge-review kerak telur. review kerak telur. Ini susah banget bang nyari tukang kerak telur. Ini muter-muter tadi di belakang Adanya dibuat tapi ada sore. di luar stasiun. Emang biasanya sore ya, Bang? Kalau langsung jam berapa? Malam. Oh, abangnya. Dulu kan ini ya masih banyak banget dagang mana-mana. Oh, gara-gara di banyak jadi makanya jarang yang dagang. Itu kan sederetan sini kan banyak apa? Buka-buka pinggir-pinggir jalan sini. Apa Tin? Iya, tugas kuliah. Tugas ini bang, tugas ospek. Dulu belum pernah rasain kerak telur kan? Bang dia belum pernah sama sekali bang. Nah, yang buat. Lu gimana? Yang bikin belum pernah? Lu orang mana, Ndra? Gua orang Bekasi. Lu orang Bekasi doang. Masih Betawi, Bang. Maka gua pindahan Bekasi. Hah? Iya, kan masih Sunda. Sunda. Campur juga saya mah. Heeh. Nah, itu kasihin lagi apa itu? Serundeng lagi. Yang ini toppingnya. Ini beda ini sama itu. Sama bawang goreng. Basah. Ini kering buat topping. Oh. Pokoknya. Oh iya. Bungkus. Iya, bungkus Iya, aja. bisa juga. Nah, itu udah mateng tuh. Ini udah mateng. Bungsi udah mateng. Ini kalau belum pernah nyobain, cobain aja. Kita bikin kayak telur dadar. Ini sebenarnya telur dadar dikasih ketan bang ya. Berapa lo ada berapa? Oke, potongannya. Apa sih tujuannya didirikannya Monas atau Monumen Nasional? Yakni untuk mengenang perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan pemerintahan kolonial Kekaisaran Jepang dan Belanda. Pembangunan ini dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka pada tanggal 12 Juli oleh Presiden Soeharto tahun 1975. Arsitektur yang terlibat dalam pembuatan Monas selain Selaban ada beberapa arsitek lain yang juga terlibat dalam pembangunan, yaitu Sudarsono. Monas resmi dibangun pada 17 Agustus 1961 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Di bagian dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia seperti naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas. Jadi kita akan membahas Kota Tua. Kota Tua ada Museum Fathahillah yang dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta yang memiliki luas sekitar 1.300 meter persegi. Jadi pada zaman dulu ketika Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda, Museum Fathahillah adalah balai kota Batavia. Bangunan tersebut didirikan pada tahun 1620, namun bangunan itu hanya bertahan selama 6 tahun saja. Kemudian dibangun kembali atas perintah Gubernur Jenderal
Jan Peterzoon Chon pada tahun 1627. Akibat tidak keseimbangan tanah, bangunan tersebut menjadi memburuk dan perlahan turun dari permukaan tanah. Kemudian dibangun kembali untuk dijadikan balai kota pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Jonathan Van Horn. Setelah Indonesia merdeka, bangunan Museum Fathahillah dijadikan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Akhirnya pada tanggal 30 Maret 1974, Museum Fathahillah direnovasi dan diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta oleh Gubernur DKI Ali Sadikin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya di sini akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini sendiri awalnya merupakan ide dari Ibu Siti Hartinah yang kerap disapa Ibu Tien Soeharto yang merupakan istri dari Presiden kedua Republik Indonesia Bapak Soeharto. Ide ini pertama kali disampaikan Ibu Tien dalam rapat pertemuan Yayasan Harapan Kita pada 13 Maret 1970. Ibu Tien ingin agar Taman Mini jadi miniatur yang menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Dalam bayangan Ibu Tien, tempat itu nantinya akan ada kolam raksasa berbentuk kepulauan Indonesia, berbagai tanaman hias dan bangunan adat dari tiap daerah. Akhir proyek pembangunan Taman Mini pun disahkan lewat SK Gubernur pada 7 Maret 1972. Lahan seluas 400 hektar disiapkan untuk pembangunan. Ya mungkin dari beberapa yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, masih banyak lagi kebudayaan daerah dari seluruh Nusantara Indonesia yang banyak sekali di Taman Mini ini. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan seni khas Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat. Tampaknya ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya dan penduduk satu desa. Ondel-ondel merupakan boneka besar yang tinggi sekitar 2,5 meter dengan garis tengah 80 cm, dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipukul dari dalam. Bagian wajah berupa topeng atau kodok dengan rambut kepala dibuat dari injok. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan di warna putih. Bentuk pertunjukan ini banyak persamaannya dengan yang ada di beberapa daerah lainnya. Sejarah rumah adat Betawi erat kaitannya dengan masyarakat Betawi di Jakarta. Istilah Betawi berasal dari kata Batavia yang merupakan nama lama Jakarta yang pada saat dijajah oleh Belanda. Budaya Betawi adalah hasil akulturasi budaya, yaitu menghubungkan unsur-unsur lokal dan internasional. Rumah adat memiliki kesamaan seperti rumah adat Joglo yang dari Jawa Tengah dan juga ciri-ciri rumah panggung dari Sunda. Selain itu, elemen-elemen internasional seperti Arab, Cina, dan Eropa terlihat dalam ornamen dan hiasan rumah adat Betawi, terutama pada pintu dan jendela yang digunakan oleh masyarakat orang Betawi. Rumah adat Betawi memang terdiri dari beberapa macam. Adapun ciri khas yang melekat pada rumah Betawi diantaranya terasnya yang luas. Juga memiliki makna tersendiri, yaitu biasanya untuk menerima tamu dan untuk tempat keluarga berkumpul. Di teras biasanya akan ditempatkan kursi bale-bale yang disebut amben. Ada pula makna dari pagar yang dibangun di depan rumah Betawi. Pagar ini bagi masyarakat diartikan sebagai penghalang hal-hal negatif supaya tidak masuk ke dalam rumah ataupun keluarga. Setiap pajangan pada rumah Betawi juga memiliki makna tersendiri, antara lain seperti ukiran bunga melati yang memiliki arti supaya yang punya rumah mempunyai perasaan dan hati yang murni. Ukiran bunga matahari supaya kehidupan yang punya rumah menjadi inspirasi bagi orang sekitarnya. Ukiran gunungan atau tumpal memiliki lambang kekuatan alam. Ornamen gigi balangan memiliki arti bahwa masyarakat Betawi harus hidup dalam kejujuran, harus rajin, ulet, dan serta sabar. Kami di sini akan menyebutkan alat musik tradisional yang berasal dari Jakarta. Nomor 1, perangkat gambang.
Alat musik ini merupakan perpaduan dari kebudayaan Tionghoa dan pribumi atau Betawi. Kalian bisa menemukan alat musik Betawi ini pada acara-acara kebudayaan atau festival bernuansa Betawi. Yang kedua ada tanjidor. Tanjidor merupakan alat musik tiup berbeda dengan gambang kromong. Tanjidor mendapat pengaruh dari kebudayaan Eropa. Alat musik yang biasa dimainkan secara upacara saat upacara pernikahan atau tamu agung. Yang ketiga, keroncong tugu. Alat musik Betawi dikenal sejak tahun 1661 yang dibawa oleh bangsa Portugis. Kata tugu berasal dari salah satu kampung di wilayah Jakarta Utara, dan dimainkan oleh warga kampung tersebut. Yang keempat ada rebana Betawi. Rebana Betawi merupakan salah satu alat musik yang mendapat pengaruh dari zaman Arab. Dan masyarakat Betawi zaman dahulu menganggap alat musik ini adalah kegembiraan dan kebanggaan. Nah, gimana nih Fir, penjelasan dari teman-teman kita? Ngebantu nggak nih? Jujur ya, itu tuh ngebantu banget sih. Apalagi di era sekarang ini kita perlu banget menjaga dan melestarikan kebudayaan Jakarta. Salah satunya dengan cara mempelajari, meningkatkan, dan juga menjadikan kebudayaan Jakarta sebagai identitas kita agar kita tidak terpengaruh oleh budaya asing. Sebelum kami undur diri, kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.